Perkenalkan, nama saya Aditya Permana Sinaga dengan NIM 40122211157. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku. Wilayah laut bukanlah sekedar hamparan air yang luas, melainkan suatu ruang vital yang memiliki arti strategis bagi suatu negara. Di dalamnya terkandung kekayaan sumber daya alam yang melimpah, jalur pelayaran yang penting, serta potensi energi yang besar. Pembagian wilayah laut menjadi berbagai zona dengan yurisdiksi yang berbeda-beda, bertujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang laut secara adil dan berkelanjutan serta mencegah terjadinya konflik antar negara-negara pantai. Berikut zona-zona maritim dan yurisdiksinya. Yang pertama, laut teritorial. Zona ini seringkali diibaratkan sebagai halaman depan sebuah negara. Negara pantai memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segala aktivitas di sini, termasuk pembangunan pulau buatan. Contohnya, pembangunan reklamasi di beberapa kota besar di Indonesia bertujuan untuk memperluas wilayah daratan dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Yang kedua, zona contiguous. Zona ini berfungsi sebagai buffer zone untuk mencegah pelanggaran hukum dari luar. Negara pantai memiliki hak untuk mengejar kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran hukum seperti penyelundupan narkoba atau migran ilegal. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. ZEE adalah zona yang paling luas dan paling kaya akan sumber daya alam. Negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksplorasi sumber daya hayati. Yang pertama, seperti ikan, udang, rumput laut, dan non-hayati seperti minyak bumi, gas alam di zona ini. Sebagai contoh, Indonesia memiliki potensi energi laut yang sangat besar, seperti energi gelombang dan pasang surut yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Nah, selanjutnya landasan kontinen. Zona ini merupakan perpanjangan dari daratan suatu negara di bawah permukaan laut. Negara pantai ini memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam non-hidup yang terdapat di landasan kontinen seperti minyak bumi dan gas alam. Contohnya, negara-negara di kawasan Timur Tengah sangat kaya akan cadangan minyak dan gas bumi yang berasal dari eksploitasi landasan kontinen mereka. Yang selanjutnya, laut lepas. Zona ini merupakan warisan bersama umat manusia. Semua negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas, seperti untuk berlayar, memancing, dan melakukan penelitian ilmiah. Namun, kebebasan ini harus dilakukan dan memperhatikan kepentingan bersama dan tidak merugikan negara lain. Selanjutnya, tantangan kompleks di wilayah laut. Wilayah laut dengan luasnya yang tak terhingga dan kekayaan sumber dayanya menyimpan potensi bagi umat manusia. Namun, eksploitasi dan pengelolaan yang tidak bijaksana serta berbagai faktor lain telah menciptakan sejumlah tantangan kompleks yang mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, sengketa wilayah dan batas maritim. Klaim tumpang tindih. Banyak negara yang memiliki klaim tumpang tindih terhadap wilayah laut, terutama di kawasan yang kaya akan sumber daya alam seperti Laut Cina Selatan. Yang kedua, pulau-pulau kecil dan terumbu karang. Objek-objek geografis ini sering menjadi pusat sengketa karena dapat menjadi dasar klaim atau zona ekonomi eksklusif yang lebih luas. Yang ketiga, konflik bersenjata. Dalam beberapa kasus, sengketa wilayah laut dapat memicu konflik bersenjata, seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Laut Cina Selatan. Eksploitasi sumber daya yang tidak berkelanjutan, penangkapan ilegal, unreported, dan unregulated IUU fishing. Praktik penangkapan ilegal yang melanggar hukum ini menyebabkan penurunan populasi ikan secara drastis dan merusak ekosistem laut. Yang kedua, pencemaran laut. Limbah industri, pertanian, dan kosmetik yang dibuang ke laut menyebabkan pencemaran oleh zat-zat berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan mikroplastik. Selanjutnya, perusak habitat. Kegiatan pembangunan pesisir seperti reklamasi dan pembangunan pelabuhan serta praktik
pertambangan bawah laut yang tidak bertanggung jawab dapat merusak habitat penting seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Yang ketiga, perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut seperti kenaikan permukaan laut mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir, menyebabkan erosi pantai, intrusi air laut ke daratan, dan peningkatan risiko banjir. Yang kedua, pengasaman laut. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer menyebabkan penurunan pH air laut yang dapat merusak kerangka karang dan mengganggu rantai makanan laut. Yang selanjutnya, perubahan pola cuaca ekstrim. Peristiwa cuaca ekstrim seperti badai siklon dan gelombang panas semakin sering terjadi dan menyebabkan kerusakan infrastruktur pesisir dan kerugian ekonomi. Yang kejahatan yang transaksional. Yang pertama itu pirasi. Pirasi itu adalah aktivitas perampokan di laut, terutama di kawasan perairan internasional, mengancam keselamatan pelaut dan kapal serta mengganggu aktivitas perdagangan maritim. Yang kedua, penyeludupan. Wilayah laut yang seluas dan sulit diawasi seringkali dimanfaatkan untuk penyeludupan narkoba, senjata, dan manusia. Yang ketiga, perdagangan ilegal satwa liar. Perdagangan ilegal satwa liar laut seperti penyu dan ikan hiu mengancam kelestarian spesies dan merusak ekosistem laut. Yang selanjutnya adalah kurangnya koordinasi dan penegakan hukum. Kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan dalam pengelolaan wilayah laut sering kali menyebabkan tumpang tindih, kewenangan, dan kurang efektifnya penegakan hukum. Kurangnya sumber daya manusia, kapal patroli, dan teknologi pengawasan yang memadai. Dan praktik-praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya laut dapat menghambat upaya konservasi dan penegakan hukum. Dampak dari tantangan di atas ini adalah pertama itu kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem laut, penurunan hasil tangkapan ikan, dan gangguan terhadap pariwisata bahari dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Yang kedua dampaknya itu adalah konflik sosial. Sengketa wilayah dan eksploitasi sumber daya yang tidak adil dapat memicu konflik sosial antara nelayan, pengusaha, dan masyarakat pesisir. Dan yang ketiga dampaknya itu ancaman keamanan. Kejahatan transnasional dan sengketa wilayah dapat mengancam keamanan dan stabilitas regional. Dan yang dampak selanjutnya adalah kemiskinan. Masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya laut akan mengalami kesulitan ekonomi jika sumber daya tersebut habis atau rusak. Upaya mengatasi tantangan ini yaitu pertama itu upayanya itu adanya kerjasama internasional, memperkuat kerjasama internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti melalui pembentukan kawasan konservasi laut, batas, dan pertukaran informasi. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dan yang keempat, pengembangan teknologi. Dan yang kelima, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Jadi, peran Indonesia dalam pengelolaan wilayah laut sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pengelolaan wilayah laut. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia yaitu penegakan hukum di laut, kerjasama internasional, dan pengembangan ekonomi kelautan. Kesimpulannya, pembagian wilayah laut merupakan konsep yang kompleks dan dinamis. Memahami prinsip-prinsip dasar UNCLOS 1982 sangat penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan ruang laut. Indonesia sebagai negara maritim besar perlu terus berupaya untuk memperkuat posisi hukumnya di tingkat internasional dan mengelola sumber daya laut secara bijaksana demi kepentingan generasi yang mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.